Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 manajemen keuangan akan mempresentasikan tentang pengertian dasar fungsi pembelanjaan perusahaan. Berikut nama anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator, Nenda Tegar Mainisa dengan NIM 202011071. Yang kedua, Kurniawati Amalia dengan NIM 20201111064. Yang ketiga, Nia Ayuningsih dengan NIM 202011018. Yang keempat, Tika Ayu Sabila dengan NIM 202011078. Yang kelima, Dea Ayu Moviatna dengan NIM 202011074. Yang keenam, Distia Ayu Winalda dengan NIM 202011081. Yang ketujuh, Putri Meilia Sylvia dengan NIM 202011079. Yang kedelapan, Kania Ayu Novitasari dengan NIM 202011070. Yang kesembilan, Jumrotus Saada dengan NIM 202011080. Slide yang pertama akan dibacakan oleh Dika Ayu Sabila. Pengertian pembelanjaan dalam perusahaan. Keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan usaha untuk mendapatkan dana dan penggunaan atau mengalokasikan dana tersebut disebut pembelanjaan perusahaan dalam artian yang luas, business finance, atau manajemen keuangan, financial management. Sedangkan pembelanjaan dalam artian yang sempit adalah aktivitas yang hanya bersangkutan dengan usaha mendapatkan dana saja, yang sering juga dinamakan pembelanjaan pasif atau pendanaan, financing. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Dea Ayu Moviatna. Poin 1, pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan segala
aktivitas yang berkaitan dengan segala usaha untuk mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan. Manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien. Sedangkan menurut James dan John, manajemen keuangan adalah segala aktivitas berhubungan dengan perolehan, pandangan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh. Oleh karena itu, jelas bahwa faktor-faktor bukan laba mempengaruhi keputusan manajer perusahaan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Distia Ayu Winalda. Perkembangan pembelanjaan perusahaan sebagai suatu disiplin akademik. Pengertian pembelanjaan berkembang sesuai dengan sejarah perkembangan perusahaan. Pembelanjaan perusahaan pada awalnya hanya mengutamakan bagaimana mendapatkan dana, kemudian berkembang sampai kepada pengertian yang meliputi usaha-usaha untuk mempersiapkan dan mengatur penarikan dana. Penggunaan dana termasuk juga perencanaan dan pelaksanaannya dalam kegiatan operasional perusahaan. Fungsi pembelanjaan sangat erat dan tidak dapat dipisah-pisahkan dengan fungsi produksi, fungsi personalia, dan fungsi pemasaran. Fungsi pembelanjaan adalah bagian yang sangat penting dalam manajemen umum perusahaan. Dalam praktek sehari-hari, fungsi ini dilakukan oleh manajer keuangan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nia Ayuningsih. Peranan manajer keuangan. Manajer keuangan dimaksudkan sebagai orang yang bertanggung jawab atas pengembalian keputusan penting mengenai investasi dan pendanaan. Manajer keuangan untuk beradaptasi terhadap perubahan, meningkatkan dana perusahaan sehingga kebutuhan perusahaan dapat terpenuhi, investasi dalam aset-aset perusahaan, dan kemampuan mengelolanya secara bijaksana. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kania Ayu Novitasari. Pengertian manajer keuangan.
Manajer keuangan adalah individu yang ditunjuk dalam suatu organisasi perusahaan untuk mengelola keuangan organisasi itu. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kurniawati Amalia. Adapun fungsi-fungsi seorang manajer keuangan. A. Bagaimana memperoleh dana atau raising of fund untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan perusahaan, maka sumber dana dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu dari dalam perusahaan sendiri atau sumber dana intern, dan dari luar perusahaan atau sumber dana ekstern. Yang B, bagaimana menggunakan dana atau use of fund. Dana dapat diinvestasikan dalam aktiva tetap dan dapat juga dalam aktiva lancar. Sedangkan menurut Marwan Asri Suryawijaya, Indriyo Gito Sudarmo, dan Basri, fungsi manajer keuangan ada 3 macam. 1. Fungsi pengendalian likuiditas. 2. Fungsi pengendalian laba perusahaan. Dan yang ketiga adalah fungsi manajemen. Slide selanjutnya akan dibacakan Putri Meilia Silvia. Manajer keuangan juga mempunyai tanggung jawab, yaitu 1. Mengambil keputusan investasi atau investment decision. 2. Mengambil keputusan pembelanjaan atau financing decision. 3. Mengambil keputusan dividen atau dividend decision. Perbedaan struktur finansial dan struktur kekayaan. Struktur finansial mencerminkan juga mempertimbangkan baik absolut maupun relatif antara keseluruhan modal asing atau baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan jumlah modal sendiri, sedangkan struktur kekayaan perusahaan yaitu perbandingan antara aktiva lancar dengan aktiva tetap.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes tu sang